سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. Al-mughalladatu tathuru bisab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin wal mukhaffafatu tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha wal mutawassitatu tanqasimu ala qismain. Sadaqallahul 'azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia menurut kacamata agama dalam rangka mengikuti pengawasan umum. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk dalam sabda Nabi, "Man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Barang siapa liyata'allamal ilma, bertujuan untuk menuntut ilmu, baik ke majelis taklim maupun ke mushola, ke masjid, ke tempat-tempat ilmu, liyata'allamal ilma, maka Allah akan ghufira lahu qabla an yakhtuwa, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya sebelum langkah kaki yang kanan orang tersebut. Gitu ya, untung sangat, beruntung jasa, gitu ya. Sungguh berbahagia orang yang ingin menuntut ilmu, gitu ya. Kalau ada yang bilang menuntut ilmu itu malu, saya udah tua pak, malu. Kenapa harus malu? Karena disampaikan oleh Nabi guru ilmu itu dari mulai kecil sampai ke liang lahat, tidak ada berhenti-berhentinya pak. Minggu kemarin sudah saya sampaikan, jikalau ada seorang manusia dimulai lahir ke alam dunia sampai ke liang lahat dia menuntut ilmu, tidak akan habis itu pak ilmu, saking banyak-banyaknya, gitu ya. Makanya jangan ada kata malu sudah tua, malu saya masih muda misalkan. Yang masih muda lah nanti aja nunggu tua, yang udah tua malu, gitu ya. Nah, gitu. Makanya sempat saya sampaikan, laksanakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya yaitu laksanakanlah mumpung lagi waktu senggang sebelum sibuk. Nah inilah diantaranya, gitu ya. Enggak, makanya yang namanya tolak ilmu itu kan memang godanya luar biasa pak, luar biasa. Karena tadi ghufirallahu qabla an yakhtuwa pak, ya Allah, itu setan mendengar hadis tersebut, atuh panas satana pak, brengsek, dihampura di dosa-dosanya umat Muhammad, digogodan kuai sebenarnya, gitu ya. Ngarep maghrib, gitu ya. Wah, mesti tanggung pagawean ulah geus guru ilmu ieu minggu hareup ge aya keneh, gitu. Geus minggu hareup ge aya keneh dipanjang panjang umur bae tah urang umurna, gitu ya. Nah, makanya orang kalau ingin selamat itu, kalau di masalah peribadahan itu harus ingat ta'isu godan, ingat bahwa besok dia akan mati. Kalau masalah peribadahan, kalau mencari dunia ta'isu abadan, gitu ya, kita harus ingat selamanya. Nah contoh kecil, misalkan kita sedang mencari dunia,
Nah kalau misalkan kita sedang kerja, nah baru kalau kerjaan urusan dunia itu, kalau misalkan datang waktu dohor, asar, maghrib lah, ketika adzan tunda dulu lah, gampang, masih ada waktu untuk besok. Nah itu yang dimaksud Nabi. Nah tapi kalau udah ibadah, itu harus kita ta'isugodan, harus mengingat bahwa waktu kita di alam dunia ini tidak akan banyak. Supaya apa? Supaya nambah kekhusyuan kita, supaya nambah rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalikin. Hari lebah ibadah ingat ke dunia, kita hari akhirat ingat ke maut. Nah ini rusak Pak. Contoh misalkan kalau lagi kita kasar dunia, ingat ke taisugodan atau mau naik gawe Pak. Nggak ada semangatnya lagi kerja. Contoh lagi ngeriung di sarapan, lagi ngeriung nih, udah beres ngeriung bawa berkat. Tah dibalangkan berkata ke pemajikan, kunaon kapan pundung ngepaeh cenah gitu lah. Aing jadi sepaeh cek kiai guys dari itu. Balas. Tah, jangan ingat seperti itu kalau urusan dunia. Tah, ibadah juga kalau misalkan jadi ingat-ingat selamanya bakal hidup lama, itu kekhusyuan tidak akan timbul Pak. Contoh seperti tadi Kak, gitu ya. Nges gampang tolak ilmu yo minggu jadi suwe aya keneh, acak-acakan Pak. Datang waktu dohor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek setan, gampang sholat mah, tangeh keneh. Waktu dohor sampai jam 3 cek manehna. Geus setengah 3 jam 3 teu sholat keneh tah. Inilah ta'isu godan dan ta'isu abadan, harus kita bedakan. Karena udhkurul maut min khasyatillah, mengingat-ingat akan kematian itu sama halnya seperti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, inilah salah satu godaan orang yang tolak ilmu. Manin taqala dia ta'allamal ilma ghufira lahu qabla ay yakhtuwa. Nah, makanya mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam yang makrunan ditakdim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang satu pasal yang menjelaskan macam-macam najis, gitu ya. Bahwa najis itu terbagi 3 macam, Pak. Yang pertama najis mughaladhah, yang kedua najis mukhaffafah, dan yang ketiga yaitu najis mutawassithah, gitu ya. Ini dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Kalau saya membuka sedikit tentang kitab Kasyifatus Sajah karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, kalau saya membuka sedikit, ini dulu diciptakannya, ingat firman Allah ulul albab, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Orang yang telah diberi hikmah oleh Allah, maka Allah akan turunkan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Nah, ini salah satunya. Ini kitab Safinah Kasyifatus Sajah karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, seorang sufi ahli dalam bidang fikih, orang Banten, Pak. Ini mengarangnya hanya 40 hari 40 malam. Ceritanya Imam Nawawi sedang berguru kepada Imam Asnawi, bukan Asnawi Caringin tapi Pak, Asnawi di Arab, gitu ya. Ngakhodaman karena menjadi gurunya, gitu ya. Dia lagi pada waktu itu sedang sapu di ruang tamu, di ruang apalah tempat guru Asnawi itu menulis kitab. Itu guru Asnawi menulis 1 hari, 2 hari, 3 hari belum kelar, Pak. Jangankan setengah kitab, 1 lembar pun beliau belum beres.
Akhirnya Imam Nawawi kebetulan sedang piket pada hari itu, melihat kenapa ini guru ya, kok begitu sangat bingung. Begitu membersihkan mejanya, lihatlah ada kitab tulisannya Kasyifatus saja. Oh, mungkin guru saya sedang kebingungan mengarang kitab jadi lah, nggak ditolongan lah ku kaulah, mau ditolongin lah sama saya, izin karena jadi guru. Nah, abah mama permisi, saya jangan dulu dicari ya Pak, ya Maya, kamu mau kemana? Saya mau nyepi dulu. Mau nyepi dulu bilangnya Pak, padahal mau ngarang kitab. Mau nyepi dulu, jangan dulu cari ya. Ya udah, kalau untuk kebaikan silahkan. Akhirnya dibuatlah dengan rasa tidak menyombongkan diri. Saya ingin berniat untuk menolong guru saya yang sedang kebingungan. Saya niat untuk menulis kitab ini, kata Syekh Nawawi, gitu ya. Ditulislah 40 hari 40 malam Pak. Hanya ditulis ini kitab, segitu luar biasanya. Dikaji oleh seluruh pondok pesantren Salafi. Jangankan di Banten, mungkin di seluruh Jawa dibuka ini kitab Pak. Saking jadi kedodor oleh otak-otak jamaah awam. Jangan kita berbicara tentang Kifayatul Akhyar, Fathul Mu'in, itu terlalu dalam. Kayak pasti ngacah gitu ngebahas Fathul Mu'in. Nah inilah, sesudah 40 hari 40 malam ditaruhlah ke meja Guru Asnawi. Akhirnya Guru Asnawi melihat kita, ini kita boleh siapa, kok udah beres. Dilihat-lihatlah, ini mah yang mau dikarang oleh mama, emang seperti ini nih. Oleh siapa ini dikarangnya? Beri pengumuman lah ke seluruh santri, siapa ini yang membuat kitab ini? Nggak ada yang ngaku Pak, termasuk saya Nawawi nggak ngaku. Membuat kitab nggak ngaku Pak. Kita sombongnya minta ampun. Mending nu kumanehna nu batur, nu aing ya. Ulah dia nu aing, nu kolot apa kaya kana sorangan. Nu kolot tak nu aing nu sok macam-macam nu ku aing ya. Boy, nu aing apa? Gitu ya. Nah, ini saya Nawawi tidak menunjukkan, tidak tahu. Akhirnya ketahuan. Ini yang piket hari ini siapa? Akhirnya ketahuan, Nawawi Al-Bantani Indonesia. Dipanggillah Nawawi, apa benar ini kitab buatanmu? Bukan, bukan. Jangan bukan, dipaksa akhirnya ngaku. Iya mah, saya kemarin 40 hari 40 malam berniat bertujuan untuk membantu mama. Akhirnya guru cium tangan kalau jadi murid, tidak ada masalah. Karena itulah salah satu karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam manaqibnya banyak yang bertanya, kenapa dimakamkan bukan di daerah Banten, melainkan ada di Makkah. Nah, pada saat itu ketika raja pada zamannya ingin membongkar kuburan Syekh Nawawi, makbarah Syekh Nawawi, itu terlihat utuh. Bukan hanya sembarang utuh, dilihatnya itu jenazahnya sedang duduk seperti ini Pak, di depannya ada kitab. Itu raja Arab sampai terkagum-kagum. Ini adalah waliyun min auliya'illahi ta'ala. Wali dari berbagai wali-wali Allah di alam dunia. Harus dipindahkan, makanya diabadikan. Al-Bantani Syekh Nawawi. Nama Banten di Arab itu udah terkenal Pak, khususnya Jawa. Gitu ya, khususnya Jawa. Nah makanya terus sampaikan ke cap Indonesia. Nah ini orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah di Arab paling khusyuk Pak, sebab pemakaian Imam Syafi'i. Maaf kalau kita sholat di Masjidil Haram, banyak haji yang sholat ke saya, yang curhat ke saya Pak. Sholat orang Indonesia itu paling rapi, paling tertib. Beda sama orang-orang Timur Tengah. Orang-orang Timur Tengah mau apa? Allahu Akbar, kering. Ada sama dadah, gitu Pak. Kalau orang Indonesia jangankan seperti itu, ngelirik aja enggak. Gitu ya. Itu pakaian, ahli pikir bagus Pak. Gitu ya. Nah inilah saya buka sedikit riwayat tentang Syekh Nawawi.
Nah, kenapa kita harus menceritakan hal tersebut? Karena ketika kita menceritakan maunah seorang wali-wali Allah, itu kita terkagum. Kalau kita terkagum, itu insya Allah termasuk dalam murid-muridnya orang yang kita ceritakan. Gitu. Hanya kagum aja Pak, jangan pengen seperti ini, jangan wah aing godong gitulah Syekh Nawawi, jangan seperti itu. Cukup kagum, kita termasuk muridnya Syekh Nawawi, gitu ya. Nah inilah satu pasal ini menjelaskan macam-macam najis. Apa sih yang disebut najis? Ada dua hal. Menurut lugat asyai'ul mustaqdiru, yaitu satu perkara yang kotor. Itu menurut lugat. Menurut syara, mustaqdirun yamna'u min sihhatis shalah. Itu menurut syara. Kata syara yaitu kotoran yang bisa menyegah sahnya sholat. Itu namanya najis. Nah inilah al-mughalladatu tathuru bi sab'i ghusalatin ba'da izalati ainiha. Jadi yang namanya najis mughalladah itu bisa suci kembali bi sab'i ghusalatin dengan 7 kali kumbahan. Ihdahunna biturabin, dengan salah satunya memakai debu atau napi tanah. Yang sekira-kira kita memakai tayamum itu sah dipakai tayamum. Jangan debu yang bekas dipakai kencing meong, debu yang bekas ada tahi meongnya, gitu ya. Najis itu sama aja bohong, gitu ya. Gitu. Kenapa yang namanya najis mughalladah? Kenapa sih najis mughalladah itu harus dibersihkan bahkan sampai kita menggunakan tanah dan lain sebagainya? Sebab mughalladah najis yang sangat berat. Nah, najis yang sangat berat ini dijelaskan ada yang pertama yaitu kalb, anjing. Yang kedua yaitu khinzir, kalau bahasa Arabnya khinzir. Nah, baca coretannya celeng. Bahasa Jawanya celeng ya Pak ya? Babi. Nah ini hewan yang sangat hina dan kotor. Kenapa Allah sampai mengharamkannya? Innama harrama alaikumul maita waddama walahmal khinzir wallahu a'lam bimuradi. Kata Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan kepadamu al-maitata, bangkai. Itu udah jelas ya Pak, bangkai. Bangkai mau bangkai yang hewan tadinya halal, contoh seperti ayam, kambing, kalau sudah bangkai haramallah, Allah mengharamkan. Gitu ya, bangkai. Waddama, dan darah. Gitu ya. Darah juga kalau untuk penyembuhan tidak masalah, tapi kalau untuk dimakan Allah mengharamkan. Karena apa? Mungkin ada kotoran di darah tersebut. Gitu ya. Walahmal khinzir, dan daging babi. Itu di dalam daging babi mengandung berbagai banyak sekali sel-sel kuman yang bisa menyebabkan ke diri kita itu penyakit. Gitu ya. Nah makanya sampai dikatakan najis mughalladah. Karena yang namanya celeng babi itu Pak, di kata ulama makanya disebut sangat hina, itu kotorannya sendiri aja dimakan Pak. Kotoran sendiri dimakan, dan lagi sesama, dia tidak mandang Pak ya. Mau ibunya, mau anaknya, itu apa sebutannya ya? Dilakian, mencari bahasa Sunda, dilakian. Gitu ya. Dilakian. Mau ibunya sendiri, mau anaknya sendiri, tidak pandang bulu. Makanya sampaikan ada babi itu protes Pak kepada Nabi Sulaiman. Pada waktu itu Nabi Sulaiman, Nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Pas Nabi Sulaiman menjauhkan ayat ini, walahmal khinzir. Khinzir itu, daging babi itu sangat kotor, sangat hina. Itu pada babi pada protes Pak. Ya namanya kita buat pembelaan mungkin nggak adil Nabi Sulaiman. Makanya ditanya oleh babi, Nabi Sulaiman,
Kami tidak setuju. Kenapa kami paling kotor? Kamu wahai para babi tenang. Kamu bukan satu-satunya orang yang hina di alam dunia ini. Oh masih ada Nabi Sulaiman? Masih. Dia ceritalah kepada teman-temannya lah. Pertama kepada kucing, kepada ayam. Kata Nabi Sulaiman, saya bukan makhluk yang paling hina di alam dunia ini. Oh, makanya syukurin aja lah. Ya udah kalau seperti itu. Berbincang-bincang dengan ayam, dengan kucing dan lain sebagainya. Emang kenapa ada yang lebih hina memang daripada babi? Kata Nabi Sulaiman, ada yang lebih hina daripada babi. Apa? Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu lebih hina daripada babi, katanya. Nah untuk dilakukan bacin gua ya Allah sangat bau gitu ya. Nah makanya berat. Innama harrama alaikumul maitata wadama walahmal khinzir. Allah mengharamkan khinzir daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan daging-daging yang tidak dahulu disembelih atas nama Allah. Nah makanya harus disembelih dulu Pak, gitu ya. Bismillah, minimal pakai kalimat Bismillah itu sudah. Apalagi pakai nawaitu an abbaha minal hudukumi wal marihi billahi ta'ala. Kalau kita hafal itu pakai itu. Kalau tidak hafal cukup dengan Bismillah, mengucapkan kalimat thayyibah. Bismillah gitu ya. Nah inilah supaya daging kita tidak kotor. Nah bagaimana kalau misalkan kita meskipun rupanya halal, hewan itu halal, dicari dengan uang halal, kalau disembelihnya oleh kita asal-asalan, apalagi sampai disiksa. Maaf, misalkan kita beli ayam, kalau nggak beli kambing, yuk itu disembelih lah, langsung sukuna ditek-tek, totak, sukuna hula, tapi hirup kan itu namanya menyiksa. Dan itu dagingnya itu sama halnya seperti daging-daging yang tadi, jadi bangke, gitu ya. Nah makanya harus ada adabannya. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan mana lagi walaupun khaniqah, dan hewan yang tercekik, misalkan ada hewan yang tercekik sampai kan mati, itu jangan diarah sama kita Pak. Gitu ya. Meskipun masih sekarat. Nah, kalau misalkan tata cara hewan yang sekarat tersebut, kita perhatikan dulu, jangan dulu yang sekarat disembelih, wah eman ya, misalnya dagingnya buru-buru disembelih lah supaya dagingnya ke arah. Itu harus diperhatikan dulu Pak. Minimal 12 jam. Kalau belum saja mati, persilakan untuk sembelih. Tapi kalau misalkan langsung mati, udah jangan diarah. Nah, tapi ada di dunia ini meskipun bangkainya itu diperbolehkan oleh fikih. Mana? Yang pertama belalang, yang kedua hewan-hewan laut. Seluruh hewan laut itu halal Pak. Babi anjing laut, babi laut, belut laut, dan lain sebagainya. Ari beuki mah hok bae. Paus Pak, ari beuki mah hok bae. Dan lagi enaknya hewan laut itu tidak usah disembelih Pak. Ribu orang melihu orang hiji-hiji disembelih ribu. Makanya fikih itu bukan menyusahkan tapi membuat gampang. Gitu ya. Mending kalau ikannya yang agak gedean malah masuk akal mungkin bisa disembelih. Mau beli nuletik disembelih hiji-hiji ribu. Ribu orang segala teri. Gitu ya. Nah seluruh hewan laut itu halal dalam bentuk hidupnya maupun bangkainya. Bangkainya pun kalau misalkan tidak ada laham rasanya masih anyar kene lah, masih baru, itu masih halal. Tapi kalau udah belatung mah itu pikir sendiri aja gitu kan, udah hilang gitu ya. Nah inilah hewan laut. Seluruh hewan laut termasuk kuda-kuda laut, paus ada taringnya, nggak jadi masalah. Berbeda dengan makhluk darat. Kalau makhluk darat, selain daripada anjing, babi, dan hewan yang ada taring,
hewan yang ada taring, gitu, macan, seluruh hewan yang ada yang berbisa, gitu ya. Tapi tadi dibahas lagi kalau ada yang berbisa, contoh ular, gobrak, ya Pak ya. Itu jikalau kan ular itu mempunyai bisa taring, nah, otomatis diharamkan oleh fikih. Tapi ada kemurahan fikih ketika dokter, nah kita menyebutnya dokter, kita mempunyai satu penyakit yang kita sudah mencari obat kemana-mana tidak ketemu. Kata dokter ini yang kita percaya dokternya, bukan dokter abal-abal. Dokter yang kita percaya, kata dokter ini harus memakan ular kobra, dipersilakan karena punya kepentingan. Hari bapak mah tuh bukan penyakit bukan ulah, coba-coba ngadar orang gitunya, besok kayak penyakit anyar dong gitu, ngadar kelelawar segala macam, tahinya. Nah inilah wal munkhaniqah, hewan yang tercekik, wal mauqudah, hewan yang dipukul. Hewan yang dipukul sampai sekarat bahkan sampai mati itu jangan dikonsumsi. Meskipun rupanya halal, yang tadi kambing, sapi misalkan. Sapi gara-gara ditabrak, sapi liar ditabrak gitu yang menghalangi jalan, dipukulin sama yang punya mobil, dipukulin sampai mati Pak. Kita melihat, wah maya di sapi misalkan, diarak kurang dagingnya, nah itu jangan dikonsumsi. Wal mutaraddiyah, hewan yang jatuh, gitu ya, dari ketinggian, jangan sampai jatuh sampai meninggal kalau nggak sekarat, itu jangan dikonsumsi. Wan natihah, dan ditanduk, nah misalkan seperti zebra gitu ya, kalau kijang gitu ya, ditanduk sampai mati, nah ini jangan dikonsumsi. Nah inilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kita. Nah kembali, najis mughaladah itu yaitu tata caranya dibersihkan dengan 7 kali simbran kumbahan, salah satunya menggunakan tanah, menggunakan debu yang sekira-kira kita bisa gunakan ketika kita bertayamum. Nah inilah Pak Ustadz, bagaimana kalau kita dijilat oleh contoh anjing lah, kain kita, apakah dibanjur ke tanah? Nah itu tidak usah Pak. Cukup kita pertamanya ya prakteknya. Yang pertama, misalkan contoh samping kita belah bawah, kita sudah tahu posisinya di sini. Nah kita niat menghilangkan hadas besar, cukup oleh 7 kali banjuran kita pertama, gitu ya. Nah itu langsung direndam, tidak usah 7, 1, 2, 3, 4 pakai tanah, apalagi menjemputi penerimunya. Nah inilah cukup kalau pakai. Nah kalau kulit diharuskan untuk ada menggunakan tanah. Nah ini juga metodenya berbagai macam ulama pendapat Pak. Ada yang mengatakan air dicampur dengan tanah, gitu ya, yang pertama gitu. Itu praktek yang sangat praktis dan memang gampang Pak. Nah ada juga yang 1, 2, sampai 6 baru sama tanah, gitu. Ada juga yang tanah terlebih dahulu. Nah itu silahkan mau yang mana juga, gitu ya, karena sama saja, ihdahulna, salah satunya menggunakan tanah, gitu. Terus wal mukhaffafatu, yang kedua yaitu najis mukhaffafah. Nah najis mukhaffafah itu najis yang sangat enteng Pak. Najis yang sangat enteng itu mempunyai 3 derajat. Itu najis mukhaffafah itu bisa tiba oleh bayi, air kencing bayi laki-laki yang belum genap umur 2 tahun, gitu ya. Ma'al walabati, gitu ya, belum genap 2 tahun, terus belum sama sekali mengonsumsi makanan apapun terkecuali air susu ibunya.
Misalkan bayi kita gendong, bayi yang laki-laki yang belum genap umur 2 tahun, gitu ya, mengencingi baju atau napi samping kita itu tidak harus untuk dibanjur, cukup dicipratkan saja. Birosil ma'i alaiha, dicipratkan secara merata. Misalkan ada di lokasi ini, cukup dicipratkan oleh kita secara merata. Itu najis mukhafafah, tidak laku untuk mughalladhah, gitu ya. Nah, tidak laku untuk mughalladhah karena mughalladhah itu sangat berat, gitu ya. Jangan dibalikkan, ada mughalladhah dicipratkan, ada mukhafafah dipektan. Nah, itu yang salah kaprah. Awas ya. Nah, saya berbicara belum beres ya. Sampai sejauh mana mughalladhah? Apakah kita memegang yang najis aja kah apa gimana? Nah, inilah salah satunya ketika kalau enggak tangan kita yang basah, kalau enggak hewan tersebut yang basah, anjing, babi tersebut yang basah, gitu ya. Kalau sama-sama kering, diusap-usap sama sih nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan tangan kita basah, mulus-mulus, nah ini najis. Kalau basah. Adapun sebaliknya, kita kering itu basah, dilus-lus, nah ini najis. Gitu ya. Apalagi sampai dijilat. Apalagi sampai dijilat. Gitu ya. Nah inilah batasan. Tapi makanya jangan pernah, gitu ya. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan ketika orang memelihara, gitu ya. Yang bukan hanya sebatas mengharamkan, tapi ulama sampai menekan ketika salah satu orang mukmin, gitu ya, agar siapapun orangnya yang memelihara anjing kalau enggak babi, itu malaikat rahmat tidak akan turun ke satu rumah itu, Pak. Sedangkan malaikat rahmat itu kerjaannya untuk melapor, untuk menyampaikan apa-apa yang dilakukan kita pada hari itu di rumah kita. Misalkan kita memohon kepada Allah pada waktu misalkan sholat dhuhr asar, kalau subuh di rumah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid, itu disampaikan Pak oleh malaikat rahmat. Ya Rabbi, hamba Allah yang di rumah anu berdoa ingin minta keselamatan dalam agamanya. Oh, sampaikan, saya akan menyelamatkan agama tersebut, agama hambaku. Itu kan malaikat petugasnya. Kalau misalkan malaikat rahmat sudah tidak masuk, berarti pintu rahmat di rumah kita sudah nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Gitu ya. Itu kalau orang yang memelihara anjing. Sedangkan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat makhluk Allah yang salah satunya sangat penurut, Pak. Gitu ya. Disuruh itu konsisten lah orangnya. Konsisten makhluk Allah yang namanya malaikat, tidak pernah menyela, tidak pernah melawan, tidak ada kata lelah. Gitu ya. Itulah kalau malaikat rahmat tidak turun ke rumah kita, kita tidak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada memelihara anjing, memelihara babi, ulama mengatakan yaitu ada suatu benda asnam, disebutnya asnam. Cuman tafsiran ulama mengatakan sakur-sakur perkara yang menyerupai patung, itu malaikat rahmat tidak akan turun, Pak. Ada patung di rumah kita, gitu ya, malaikat rahmat nggak akan nempel di rumah kita. Makanya sayang kalau ada patung ya. Bahkan sampai menyebutkan, saya sempat nanya ke guru Abuya, itu sampai sejauh mana patung? Apakah boneka termasuk patung? Boneka yang mana dulu? Kalau boneka yang besarnya sebesar orang, nah itu termasuk, Pak. Awas. Mungkin anak cucu kita punya itu di rumah. Resep katanya beruang segede jerumah apa ya. Nah, awas tuh. Cukup boneka yang kecil aja. Yang besar-besar mau udahlah. Heureun di Jakarta mah heureun pengen gedong di lembur. Gitu ya. Jangan sampai kegemaran anak kita itu bisa menghalangi malaikat masuk. Sayang, Pak. Ulah cukup boneka yang kecil-kecil aja. Kalau kita ingin menghiasi rumah yang tulisan gitu,
tulisannya juga anu ngarukun deh gitu ya, ayat-ayat Quran gitu ya, foto-foto ulama itu untuk menghiasi ilmu foto itu telanjang sarua eta malaikat gitu ya. Wisin lah ayat-ayat Quran supaya rumah kita sejuk, supaya kita ketika melihat foto itu, gambar itu, kita bertambah rasa keimanan kita. Apa saja ayat Quran, foto-foto ulama, foto-foto para habaib gitu ya, foto-foto yang kita cintai, siapa guru-guru kita, itu akan semakin kita mengingat. Nah, kita akan itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi foto-foto tutup umur. Ini dah ya. Wal mukhaffafatu tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha. Najis mukhaffafah cukup dikepretkan, dipercikan ke tempat yang terkena najis ma'al ghalabati. Das yang terakhir wal mutawassitatu tanqasimu ala qismain. Sedangkan yang namanya najis mutawassito, najis pertengahan, nah ini makanya disebut yang terakhir, sisa daripada najis mughaladah, najis mukhaffafah. Seluruh najis selain najis mughaladah dan najis mukhaffafah itu najis mutawassito. Ya, tai ayam, tai bebek, tai kucing dan lain sebagainya. Selain daripada itu najis mutawassito. Tanqasimu ala qismain. Nah, terbagi atas dua bagian, ainiyah wa hukmiyah. Yang pertama najis ainiyah. Ainiyah itu yang terlihat oleh mata kita, gitu ya. Ain itu yang terlihat oleh mata kita. Contoh supaya lebih kita ngerti, ada kotoran ayam, gitu ya. Nah, ini ainiyah, tidak tercium oleh kita, ainiyah, tapi terlihat oleh kita, gitu ya. Itu yang namanya ainiyah, najis ainiyah. Mana? Wal ainiyatu allati laha launin wa rihin wa ta'min. Nah, yang namanya najis ainiyah itu allati laha launun. Ada di situ jelas warnanya, warihin baunya, wa ta'min dan rasanya, gitu ya. Dan rasanya itu yang namanya hukmiyah. Nah, yang namanya ainiyah, launun minal bayati minas siwadi wal khamri, gitu ya. Warnanya kita bisa tahu itu kotoran itu warna putih, warna ireng, gitu. Warna ireng itu warna hitam, warna merah dan lain sebagainya. Nah, itu najis hukmiyah. Yang pertama ainiyah, yang lawan warna, warih dan baunya, gitu ya. Raihah. Cara menghilangkannya sederhana, cukup dibanjur lah, disiram oleh air, hilang airnya, itu sudah cukup, Pak. Gitu ya. Kalau misalkan kita disiram satu kali belum hilang, nah terus saja mau 3 kali, mau 7 kali, 8 kali, nggak ada masalah sampai hilang. Gitu ya. Itu cara menghilangkan najis mukhaffafah, warih. Nah, berbeda dengan air yang 2 kulah, yang lebih dari 2 kulah. Nah, ini juga ada 3 pertimbangan, lawan, rih, dan apa tadi? Lantokmun. Nah, kalau di dalam kan air lebih dari 2 kulah itu boleh kita tidak menggunakan tidak dikerankan juga, boleh dikobok lah istilahnya. Boleh langsung dikobok kita menggunakan, gitu ya, air yang besar. Nah, tapi air yang besar itu kalau misalkan dilihat dari segi lawan, rih, dan tokmun kita meragukan, itu batal 2 kulahannya meskipun airnya banyak. Contoh misalkan dari warna, dari lawannya warna, ya ada satu sumur lah, gitu ya. Kita suka wudhu di situ, ukurannya lebih dari 2 kula, sangat besar, warnanya hijau. Kan suka ada ya, sumur-sumur di kampung itu hijau, warnanya kuning kadang-kadang.
Nah kalau hati kita ragu, nah itu sudah termasuk hukum tidak boleh kalau kita ragu, gitu ya. Apalagi sampai lawan rihnya ada di situ, udah warnanya hijau kalau nggak kuning, baunya tersirum Pak, sangat bau. Nah itu tidak layak dipakai wudhu oleh kita bersuci, gitu ya. Lawan, apalagi rih dari penciuman kita sudah bau itu airnya Pak. Nah itu juga termasuk bisa merusak, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Watokmun dan rasanya, gitu ya. Rasanya air itu sudah beda, gitu ya. Kita begitu sudah Allahumma bayyid wajhiya maka biru wajah tasawudu, di airnya dimasukin ke dalam mulut, kok rasanya beda. Nah itu langsung tinggalkan oleh kita, meskipun airnya besar. Nah menggunakan air yang lebih layak. Nah inilah malik allati laha launun rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihaha wa ta'muha. Nah jadi cara menghilangkannya, lawan pertama-tama harus menghilangkan warnanya dulu. Ini kita jangan dulu berbicara tentang pakaian ya, pakaian yang terakhir dulu. Kalau misalkan ada di halaman kita, pertama-tama yang harus dihilangkan bukan baunya dulu Pak, tapi warnanya. Misalkan tadi contoh saya kucing, misalkan di teras rumah kita, itu kan bau asam Pak, ulah disemprot kukis spray lah, ulah disemprot, hilangkan dulu lawannya, warnanya, artinya jenisnya kita hilangkan dulu. Jenisnya sesudah kita hilangkan, warihan. Nah, tahu misalkan, wah asapnya masih ada nih, ngapel, gitu ya, pel oleh kita. Pakai apa yang macam-macam merek sekarang ya yang wangi itu, gitu ya. Ada apa banyak lah, ada sok mintan, kayak ada lain sebagainya, gitu, supaya wangi. Nah sudah harinya itu watokmin, tapi ya watokmin ini jarang Pak. Jarang sama saya, ya pokoknya kira-kira warna dan rihnya sudah hilang, udah cukup. Gak usah tokmin. Masa sampai misalkan udah hilang belum jadi, soalnya kan kita rasain, kan nggak mungkin. Nah itu cukup, cukup tokmun, lawan ya, lawannya kita ambil. Misalkan masih asam, dipel sama kita, nah udah cukup. Gitu ya, udah cukup. Adapun kata Bapak, misalkan hanya satu banjuran saja sudah hilang lawannya, artinya hilang jenisnya, hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, udah cukup, udah cukup. Nah terus kita berbicara perpakaian. Nah kalau pakaian cukup misalkan ada najis di baju kita ya, itu cukup direndamkan air kita, sebagaimana kapak galib kita direndamkan baju kita dalam satu kobakan air, itu sudah cukup. Apalagi sampai menggunakan rinso, dikucap, waktu di laundry mah suci lah, gitu ya. Jangan lagi ada ya, Ustaz. Pertanyaan pertama, pertanyaan zaman sekarang itu yang orang-orang milenial bertanya, apakah air di laundryan itu suci? Nah udah sampai pokoknya kita mah tahu di dalam laundryan itu suci aja udah. Kalau misalnya kita tidak percaya, ragu, awas, itu keraguan itu bisa menyebabkan najis masih nempel di baju kita Pak. Gitu ya. Itu sama halnya seperti sempat saya sampaikan, jangankan mutawasito, najis mutawasito, najis mughalladhah, kita mempunyai dua wadah nih Pak ya. Ini sedang berbicara najis mughalladhah karena was-was. Jadi najis mughalladhah kita melihat seekor anjing. Ini kita mempunyai dua wadah. Ini menjilat yang A misalkan, udah aja lewat. Kita melihat anjing itu kan suka ngelak Pak ya. Wah buah-buah bisa ngeletak ember aing misalkan. Nah milih kemana nggak? Ilmu A dan B yang dicicil-cicilannya. Mana na was-was. Aduh, doanganmu A, doanganmu B meureun ya. Nah, masih was-was. Doanganmu B meureun ya. Makanya, setelah mu A diberek karena was-was.
Meskipun dia jawabannya benar, wah mu'akmernya, padahal memang yang A yang dijilat, itu tetap ada rasa was-was ketika dia makan, kan hatinya masih tergantung, iya ini suci ternyata. Itu karena kewas-wasannya. Itu segede najis mughalladah masih ada rasa was-was. Nah makanya di dalam hati yang muqallibal qulub, gitu ya, kita sering membacanya di dalam tahiyat akhir supaya hati kita teguh dalam pendirian kita. Yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Teguhkanlah keimanan kita wahai hati, wahai pangeran yang suka membolak-balikan hati seseorang, gitu ya. Itu karena was-was itu pekerjaannya setan, Pak. Tidak sedikit saudara kita yang salih Allah salih Allah. Imam matanya ruku bagaimana mau bisa dikene. Nah itu awas, Pak. Makanya dianjurkan sebelum sholat baca qul a'udzu birabbin nas sampai beres, malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gitu. Kita memohon kepada Allah dari was-was minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin yang membuat kewaswasan kita maupun dari manusia. Manusia kayak gitu, ayat, Allah, was-was pada tadi, Allah, mau pakai cincin lo pakai Allah. Kan orang juga, siapa sholatnya itu sah ternyata, sama kita mau ngerasa was-was, sibuk mengurusi sholat orang lain. Minal jinnati wan nas. Nah kalau jin mah jangan dibicarakan, Pak. Begitu orang, jangankan orang biasa alim aja, Pak, itu tetap digoda oleh setan. Gitu ya. Setan itu tidak akan berhenti menggoda manusia itu selama ruhnya masih ada dalam jasad. Dia tidak berhasil menggoda manusia sebelum melaksanakan sholatnya, gitu ya. Tidak berhasil sampai wudunya diacak-acak, gitu ya. Dia warasa was-wasin, tidak berhasil, tidak tanggung-tanggung sampai sholatnya, Pak, gitu ya. Sampai dia sholatnya digoda baik terus, gitu ya. Nah makanya maaf, itu pandangan kita kalau sedang makmum itu yang membaca sampingnya depannya itu jangan salah, itu tidak asim gitu. Itu godaan sama. Lain baca takbiratul ihram, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Bacaan samping batur wali original. Apa sih bagus beli di Tanah Abang berapa? 70.000 menurutnya. 70.000 ke sholat. Sampai 70.000 ke sholat, ya Allah. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Kita memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari rasa was-was. Salah satunya obat, kata ulama, supaya kita jauh dari rasa was-was, perbanyaklah sebelum subuh membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Sebelum subuh artinya pas waktu fajar. Nah makanya di kampung-kampung itu, Pak, lain budak ngoran secara di kota. Wah di kota mah gagahnya tahrimnya. Assalatu wassalamu alaikum. Gagah. Di kampung mah enggak. Allah gitu. Subhanallah bihamdihi. Betul. Di Cipangparan orang gitu, Pak. Kalau alam di halus nama, Pak, pasti budak ngoran adanya. Assalatu wassalamu alaikum. Itulah tahrim orang gagah. Ya aki-aki mah tuh ngadengnya lagi makin melempem ke jamaah. Alway lah, mau tahrim lagi aki-aki melek sholat sunnah yang makin melempem. Itu ya tahrim. Jadi itulah salah satunya, dan diantara yang lainnya yaitu jangan suka, jangan jadi pantangan kencing di dalam satu empang. Nah kalau kita kencing di salah satu empang, dimanapun empangnya, itu kita mewaris akan diberikan rasa was-was oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya intinya jangan kencing sembarangan. Ada empang
menahun kamu sopir namanya di mana dia iya lah di Bandung mana yang ki iba kamu empang awas takut terkena penyakit was-was karena was-was ini sangat bahaya tadi itu Pak takbir imam kayak rukun mana mau sorry Allah nah gitu ya a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Sebelum sholat bacalah itu insya Allah. Nah inilah barangkali penyampaian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah inilah tiga jenis najis ini kita hafalkan, jauhkan hati kita dari jasa was-was. Mudah-mudahan dengan membaca manaqib dari Syekh Nawawi tadi, membaca kitab ini mendapat barokah. Kita mudah-mudahan dihasilkan maksud kita, dipanjangkan umur kita, diberikan turunan yang soleh terus solehah. Bi barakatihim al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.